Pengelolaan kerumunan orang. 3 orang tewas dan puluhan orang pingsan saat berebut makanan gratis di Garut. Kasus ini menjadi pelajaran bagaimana mengelola kerumunan orang. Maula Akbar Mulyadi, anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, menikah dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang juga anak Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto di Garut, Jawa Barat, Rabu pekan lalu. Untuk mensyukuri pernikahan, mereka sedianya menggelar acara hiburan pada Jumat malam. Namun, syukuran yang seharusnya menjadi pesta itu berubah menjadi tragedi sebelum terlaksana. Dari penjelasan Maula dan Putri, seperti diberitakan harian Kompas maupun Kompas ID, ribuan orang sudah datang sejak Jumat siang di sekitar pendopo Kabupaten Garut. Berempati kepada warga yang sudah menunggu, mereka berinisiatif memberikan makanan gratis. Mereka membantah membuat undangan di media sosial tentang pembagian makanan gratis. Ribuan orang berdesak-desakan di pintu gerbang pendopo Garut Jumat siang untuk mendapatkan makanan gratis. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan menyebut, seribuan lebih orang mengantre yang dijaga oleh 404 aparat. Dalam situasi penuh sesak itu, sedikitnya 30 orang lemas hingga pingsan. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar Kombes Irwansyah menjelaskan, diagnosis para korban beragam, mulai dari sesak napas, trauma toraks, hingga nyeri otot. Mayoritas korban mengeluhkan sesak napas. Korban terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. 2 warga bahkan meninggal dunia, yaitu Fania Aprilia 8 tahun dan Dewi Jubaidah 61 tahun. Seorang polisi, Bribka Cecep Bahri 39 tahun, yang mengamankan antrean juga pingsan hingga meninggal dunia karena kelelahan. Kita mengapresiasi kesigapan Gubernur Jabar, pasangan Maula Putri, dan Polda Jabar yang menyampaikan duka cita mendalam untuk para keluarga korban. Santunan dijanjikan untuk keluarga korban. Gubernur Jabar dengan lapang dada menyerahkan investigasi kasus itu kepada Polda Jabar. Dari kejadian ini, semua pihak belajar bagaimana sebaiknya mengelola kerumunan orang untuk menghindarkan korban tidak perlu. Ada banyak kegiatan masyarakat di berbagai bidang yang melibatkan ribuan orang. Mulai dari kegiatan kesenian, olahraga, kegiatan organisasi kemasyarakatan, penjualan produk yang viral, hingga pembagian makanan gratis seperti dalam kejadian di Garut. Polri telah memiliki protokol penanganan kerumunan orang. Di antaranya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2023 tentang teknis perizinan, pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum, dan kegiatan masyarakat lainnya. Investigasi yang sedang dikerjakan diharapkan dapat mengungkap protokol mana yang tidak diterapkan oleh penyelenggara atau aparat hingga menimbulkan korban. Lebih dari itu, budaya antre masih menjadi tantangan bangsa ini. Masyarakat perlu terus membiasakan antre dengan tertib. Dan saudara, kini saatnya kita mengajak Anda untuk melihat berbagai informasi yang dimuat pada harian Kompas hari ini, Senin 21 Juli 2025. Di halaman muka, saudara, terdapat foto yang menggambarkan mengenai petugas gabungan mendekati kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talisay, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu 20 Juli 2025. KM Barcelona 5 terbakar saat berlayar dengan membawa penumpang dari Talaut menuju kota Manado. Kapal kebakaran di perairan depan Pulau Talisay. Saudara, KM Barcelona 5 terbakar, 3 orang tewas. Kapal motor Barcelona 5 terbakar di perairan Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu 20 Juli 2025. 3 orang tewas dalam musibah ini. Kapal kebakaran Ratusan penumpang lainnya dilaporkan selamat dan dievakuasi ke Minahasa Utara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Manado, George Leo Mercy Randang, mengatakan pihaknya menerima laporan awal kebakaran KM Barcelona 5 sekitar pukul 14.00 WITA. Saat itu juga tim segera diturunkan untuk mengevakuasi penumpang. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal-kapal itu lalu menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Ini kami mohon bantuan. Saat ini kapal kebakaran.
Selanjutnya ada informasi mengenai Bansos. Main judol 228.048 penerima dicoret. Pemerintah mulai mencoret nama warga penerima bantuan sosial atau Bansos yang terbukti bermain judi daring atau judi online. Jumlah penerima Bansos yang terindikasi bermain judi daring pun semakin bertambah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penerima Bansos yang sudah tidak lagi diberi Bansos mencapai 228.048 orang pada periode penyaluran Bansos triwulan kedua ini. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 603.999 keluarga penerima manfaat yang terindikasi bermain judi daring oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kita beralih ke judul besar di sebelah kanan, Saudara. Korupsi BUMN bebani negara. Kerugian negara hanya dari 16 perkara korupsi di BUMN pada tahun 2000 hingga 2024 mencapai 83,36 triliun rupiah. Dengan Undang-Undang BUMN yang baru, akses negara untuk mengawasi BUMN dikhawatirkan kian terbatas. Korupsi di sejumlah BUMN terus membebani negara. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh 16 perkara korupsi yang menonjol dan menjadi perhatian publik sepanjang 2000 hingga 2024 saja sudah mencapai 83,36 triliun rupiah. Namun, regulasi baru yang mengatur BUMN justru mengurangi akses negara untuk mengawasi perusahaan plat merah tersebut. Kondisi ini, Saudara, dikhawatirkan membuat celah korupsi di BUMN semakin terbuka. Dan informasi-informasi ini bisa Anda baca secara langsung di harian Kompas maupun kompas.id edisi Senin 21 Juli 2025. Dan saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di Jalan MT Haryono, Jakarta bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Desi dan saudara. Pada aktivitas perkantoran pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya aktivitas serta peningkatan volume kendaraan, di mana pada saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah MT Haryono seperti yang Anda saksikan saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana dominasi kendaraan didominasi dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Untuk tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke Semanggi juga dalam keadaan ramai dan lancar. Sebagai informasi, Desi, bahwa saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Hal ini akan berlangsung hingga pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian hal ini juga untuk mengurai kepadatan kendaraan yang akan mengarah ke arah Semanggi. Dan di tol Semanggi yang akan mengarah ke Cawang saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk jalur arteri. Tentunya kawasan MT Haryono ini juga dilengkapi dengan kamera etle. Kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Mengingat saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi patuh yang akan terlaksana hingga tanggal 27 Juli nanti. Tentunya untuk Polda Metro Jaya sendiri tidak melakukan secara stasioner, namun akan memanfaatkan etle statis maupun etle mobile yang mengcapture pelanggaran secara hunting system. Tentunya kami harapkan Anda untuk tertib dalam berlalu lintas serta mematuhi rambu serta marka jalan yang ada.
Kami juga menginformasikan saudara berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam terjadi 96 kasus laka lantas dengan rincian 5 orang meninggal dunia, 26 luka berat dan 108 luka ringan. Dan memang berdasarkan data RSMS selama 3 hari berturut-turut ini, angka korban meninggal dunia pada seluruh Indonesia menurun, yaitu di angka 5. Kami harapkan juga untuk pengguna jalan agar selalu tertib demi menekan angka meninggal dunia pada korban laka lantas menjadi zero. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kerjasama antar stakeholder serta pengguna jalan, dan tentunya hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, juga ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke rekan saya Desi di studio, silakan. Baik, terima kasih. Terpantau ramai lancar di kawasan MT Haryono dan semoga pengemudi bisa berkemudi dengan hati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas. Terima kasih Brigadir Teres Linda. Selamat kembali bertugas. Usai jeda, Saudara, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi 5 orang tewas setelah kapal Barcelona 5 yang berangkat dari Kepulauan Talaut ke kota Manado, Sulawesi Utara terbakar. Api diduga berasal dari salah satu kamar penumpang. Empat korban dari insiden pesta rakyat di pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang.